saya tunjuk kawan-kawan saya yang kita mau ada co-host baru. So dong tanya lah, siapa co-host kamu lang? So saya tunjuklah gambar dia. Baru dong punya jantan setan semua keluar. Cepat-cepat lah bikin episode kamu. Nanti saya follow. Belum followan anjir. Gibet. Jadi kau ingat kau. Jadi kau belum follow lagi lah nih. Tidak. Saya tengok TikTok pun saya tidak follow. Punya support. Hey, what's up? You are listening to the Sip Sip Show. Halo. Nama saya Igen. Saya Cintek Leo. Saya Ate. Iya. Ada si aduh lagi Ali kecil. Ada Ali kecil. Dan Ali sederhana kecil. Ali sederhana. Bam. Hello dulu. Hello bilang. Hey. Dia mau jadi DJ bola apa nih sebenarnya? Nanti kadang-kadang bang. Masih lagi Hasan. Itu hari si abang dapat mic. Jadi dia kedapatan jadi komentar bola. Nanti kami kasih share lah video dia kalau boleh. Oke, hari ini dalam sip-sip sendiri kami mau bincang pasal isu. I mean this issue mungkin sudah 1-2 minggu sudah terlepas lah. So dia punya keviralan dia tuh mungkin orang cakap alah sudah kena bincang baru kamu mau bincang lagi balik nih barang. But kami punya take is a bit different lah. So kami mau cerita pasal siapa tu teh? Zulfarhan. Zul Farhan. Okay. Kau yang ada buat research mendalam ni kan, coba kau cerita apa Saya jadi. tidak buat research apa yang kejadian. Saya pergi yang komen sudah. Oh, Ya, dorang punya feedback. apalah feedback. Apalah feedback. Oh ada bang. Iya, betul. Kalau kamu udah dengar ada bunyi-bunyi ada kipas tu kau kasih kena baby share lah. Saya okey aja. Tak kisah. Sebab dah sampai. Oh, okey pak, sampai. Okey. Mari teruskan. Okey. Kita ada masalah pengkipasan tadi. Pengangian. Ya banyak orang cakap memang tidak adil bahkan untuk dia. Tapi sampai yang sudah jatuh hukum tu jatuh hukum mungkin betul lah setimpal yang hukuman gantung kan. Tapi ada lagi yang mentidakkan, sepertinya bukan itu yang dorang dapat. Kenapa yang pembuli ni kena buat begitu juga. Dan itulah. Tapi yang saya terbaca kan, yang saya cek di Twitter, saya suka komen tweet dari ni manusia ni. Dia cakap, dia bilang semua nama pelaku ada Muhammadnya, tapi kelakuannya lebih kepada Abu Jahal. Dia cakap. Wow. Ternyata Kejap. Abu Jahal tu siapa? Abu Jahal tu siapa Cintek dia? Tahu Abu Jahal salah satu pengkhianat ke? Sebab Abu Jahal ada dua. Abu yang macam mana? Abu yang mana satu? Oh. Sebab saya tidak buat research pasal Abu Jahal. Ya, sepertinya saya buat research betul kan. So ya, itu yang saya suka lah dia punya komen pasal itu isu. Jadi dia menggunakan nama tu. Dia bilang semua ni yang pelaku ni ada nama Muhammad dia. Tapi kenapa perangai dia Abu Jahal? Mungkin penjahat lah kali kan. Kejap, saya cari dulu. Abu Jahal. Oh, ada Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya. Abu Lahab. Ya. Abu Lahab. Oh, Abu Lahab. Lahab is an Arabic word. Oh, Abu Lahab bapa saudara Nabi. Abu Jahal tu sepupu kepada bapa Rasulullah. Ya. Oh, di Jawa Barat ada Jalan Abu Jahal. Ada pun lagi saya screenshot, tapi saya tak tahu kenapa saya tidak ter-save. Sorry. Tapi memang kecewa lah bahkan itu budaya pembulian ni. Lagi-lagi dorang, kalau kamu perasan ini isu kan
kan dia di pusat pembelajaran, dia belum lagi jadi tentera kan time tu. Dan Tentera laut. semua belum, semua yang ada kes-kes bully kan, semua di bahagian mendapat pembelajaran. Contoh macam uni, dan semua come out ni balik, keluar semua university punya kes. Jadi macam kalau lah orang mau belajar, mau sambung study begitu kan, orang ada itu ketakutan sudah. Sebab semua ini kes di tempat pendidikan yang ditinggal, orang terpaksa jauh dari ibu bapa begitu. Jadi saya rasa ini berikan jadi ketakutan kepada orang-orang, yang budak-budak atau teenage mau sambung study gitu. Yang saya perasan kan, ini facility untuk pembelajaran, especially tentera laut, yang kemudian Navy kan, dia akan ada banyak ragging. Rekrut tu kan. Waktu kau belajar, bila kau sudah kerja, mau naik pangkat apa semua, mesti ada something yang secara tradisional dia, kamu mesti mau kena itulah ragging. Jadi waktu saya di college, ada banyak saya punya senior datang dari Ipoh, apa suatu tempat dia tu. Dia punya facility ni memang ada untuk dia perkapalan lah, budak-budak kapal dia bilang. So bila kau graduate dari ini kapal punya course, kau boleh pergi tentera laut. So bila kau habis diploma tentera laut adalah pangkat yang besar lah. Tapi cara dia orang ragging dia punya students dalam itu, apa nama dia, Politeknik ke? Politeknik Ungku Umar. Jadi dipetik makan. Jadi saya punya kawan-kawan yang sini-sini ni kan memang mengaku, dia dulu saya kena suruh berguling dia orang. Berguling di jalan raya, berguling di Padang pukul 3-4 pagi begitu. Tapi cara dia orang bercerita tu kan happy ni. Macam saya pernah kena buat begitu. Terus yang habis sudah, terus kami lagi buat junior. So it's traditional lah. Memang bila dorang sudah senior, dia ada cycle dia. So orang macam kopi junior kan terpaksa mau bikin. Tapi bila dia jadi yang begini punya isu yang baru-baru ni kan, dia macam lari sikit sudah dari dorang punya tradisi untuk ragging. The word is ragging lah. So bila kau kena ni kan, dia macam sengaja mau disakitkan pula. Dengan setrika lah, dengan Sandiwan tu. Saya pernah nampak saya punya sepupu ini di sekolah menengah Sains Sabah, Smash. Dia balik ada kesan setrika di pinggang. Terus saya bilang, apa hal kau bertrika? Iya, dia bilang kan, kalau kau lambat trika kadang-kadang dia orang pergi cucuk lagi tu, suruh cepat. Untuk orang lain tu macam gila sih kan, bikin takut. Tapi macam time tu kan lucu lah, dia bilang, kawan saya pergi cucuk apa ni. Macam time tu kami ketawa. Tapi bila kau fikir sekarang kan cuma, ini kes bully sial. Baru kau terfikir yang sekolah bahaya. Ada benda-benda yang warden tidak nampak time tu. Betul. Apa-apa pun boleh jadi. Terus tapi kan yang saya rasa macam pelik, orang yang membuli dia ni end up jadi kawan. Dia orang fly sama-sama, escape sekolah, pergi merokok semua tu. Jadi buat last dia orang macam buat jahat, buat bagus sama-sama apa? Saya tidak tahu di mana keperluan untuk meragging di sana. Kan bagus kalau kau buat kawan saya terus dari mula. Betul. Sini macam perlu kau kau dianiayakan, kau menganiayakan apa pak? Menyanyak, suruh saya pandai sebut tu. Menyanyak. Menganiaya. Ya, betul. Tapi waktu yang si Zul Farhan punya pelaku pembuli semua ni kan, dia dapat itu hukuman mati kan, gantung sampai mati kan.
Terus saya macam terkejut ni macam, hukuman mati mandatori masih ada pula. Saya tidak terfikir yang Sudah saya ingat ni barang dimasuk. sudah saya ingat ini barang kan untuk orang yang tua-tua apa? Eh, Pengedar dada, pembunuh. Ini macam Apa maksudku tua-tua? yalah dia bukan budak-budak sekolah gitu bah. Makali umur kita lah. Kita tua geng. Kau sedar sikit. Okay. So saya imagine kalau budak-budak mana mau kena gantung. betul. So macam Tidak kena kasih chance kah untuk being good begitu? Balik. kata yang dalam fikiran kau kan yang macam baru kau tahu begitu bah. Ambil lah kau. Tapi bila kau mau imagine sudah kan bila dong kena bawa algojo mau digantung, mau diikat terus yang budak apa ni? Macam tidak nampak macam macam kita yang mengiyakan pembunuhan 4 orang yang 4 kan? Yang 6 kah 4? 6 kah? Macam 6 orang kan. Macam 6 untuk Dorang Yang kan ma- yang ada video yang ketawa-ketawa lagi tu kan. Dia tahu ada video. Itu tahu. Ada kan video dorang yang sambil berjalan mau kena Ya, angkat ada. begini, ketawa-ketawa lagi. Padahal sudah jatuh hukum kan itu. Itu belum Oh, belum jatuh jatuh hukum. hukum gitu. Itu yang sebelum nih, yang Gila sebelum kan? yang baru-baru jatuh hukum yang video dia Ish, pasal morbid mama ni dia lah. sejak tuh. Mama bapak dia tunduk tuh. Berapa umur dorang nih? Yang tem tuh masih 16 kah? Itu kan. Wih, punya muda. 16 tahun membunuh. Dia bukan kategori membunuh kan, dia macam macam mana tu apa? Macam dia kasih sakit itu orang sampai tahap kematian. Ya, Begitu bah, bukan dia tikam terus mati begitu. Tapi menyiksa lah. macam tu lah. Oh no, 28 years old. 28. Ini ya, satu umur saya ya. Mike. Ya, satu. Si Ate kan dia punya 95. Mike mau kena ikat di mulut dia. 9. Ya, kau punya mic di kepala terus ada Tampar begitu. deh. Also ya, it's Oh, yang itu bah, yang begitu. Itu yang dengam. Macam di helikopter. oh nih. bukan. Kini dorang 28 tahun. So ini case berapa? 7 tahun lepas. Kan macam 6 tahun lepas macam kan? Oh, maksudnya dorang 2122 lah. There's 2017. 2017. Ya, 2017. Lama sudah pula case ni. Lama. Sandi kan? Sandi Kena buka balik oleh apa? Orang tua dia. Tidak, memang dia punya proses lama. proses lama. Ya, berbicara Pasal dia tu laptop lama. hilang sejak kan jadi. Baru itu laptop hilang, dia orang pergi jumpa Bomo. Ya. Terus itu Bomo bilang, "Oh, dia yang curi." Terus macam kenapa tu Bomo tidak kena tangkap satu kali bersubahat? Dia yang start ni barang begitu. Itulah Bomo ni kan. Pincau. Ini bongo Sel. Ada satu case. Saya dah bikin satu filem di Abingkoi. Jadi dia punya cerita pasal ini perempuan susah mau dapat masuk sekolah. So dia punya struggle tu untuk pergi sekolah lah. So dengan kekecohan pilihan raya apa semua saya kena fikir yang saya ni spy untuk PKR lah bla bla bla. Saya tidak dapat kasih habis saya punya syuting bah. So saya kena halau dari itu kampung. So bila ada dalam beberapa tahun saya balik lagi sana kan. Pergi jumpa ini perempuan yang dulu tu saya shoot dia untuk bikin ni filem. Saya bilang kan macam mana lah kau punya sekolah sekarang? Saya bilang kan, oh saya tidak pergi sekolah sudah bilang. Terus dia cerita lah saya tidak suka pergi sekolah bilang. Dia orang cakap saya ni kalau orang miskin mesti kuat mencuri dia bilang. So dia di sekolah tu dia dibuli. So asal ada barang hilang kan Dia. first kena tunjuk mesti dia. Sebab dia miskin. Sebab dia miskin. Jahanam. Dia terpaksa potong Maggi dia tu kan untuk hari Sabtu dan Ahad. Setengah bungkus. Saya kasih banyak-banyak lah itu sup dia bilang. Alamak. Sebab dia tidak balik weekend. Terus yang sengsaranya ni anak. Sian lah. Jadi sekarang saya mau kerja sudah dia bilang. Saya rasa dia punya
Dia punya umur time tu mungkin form 3, form 4 begitulah. Sudah tidak mau pergi sekolah. Sudah. Terus macam saya tidak kasih salah dia juga. Habis macam memang tidak ada motivasi untuk orang-orang begini mau excited pergi sekolah ni. Terus yang baru itu sekolah yang dia pergi kan bukanlah hebat sangat pun. Dia di Tenemnya, di Pekan. Alamak. Yang yalah bukan kasih downgrade dari sekolah kan, tapi dia bukan college bah. Tapi ini budak-budak yang di bawah 17 kan sudah ada tuh mentality yang mau kasih kena ni satu orang sebab mungkin dia orang kampung. Mungkin dia kurang bersih kan, dia tidak ada benda cantik-cantik. Terus isit lah saya bilang. Sandi man. Ya, bila saya dengar ini punya cerita kan, terus saya ada banyak kawan yang memang kena bully time sekolah apa semua. Ada satu orang memang nampak dia kena bully, selalu kena pukul, selalu bertumbuk. Yang bertumbuk sebab dia di sana. Oh, ada sudah di sana ya. Mari kita pergi kacau dia. So, kacau dia kan yang sampai, bah marilah bertumbuk bah. Kalau itu yang kamu mau, bah marilah. Dia sampai, bah marilah lang. Tapi dia mesti mau menghalangi. Kalau tidak, saya mau pukul dia. Iya, kasihan kan. Iya bah. Terus sekarang kan dia jadi pegawai kerja di company yang orang perlu dong punya service yang sangat-sangat kalau dong tidak memang susah lah kau sebagai manusia. Apa ni ya? Saya mau cakap gimana, tapi Apa nih ya? Dia berkaitan dengan duit lah. So banyak orang yang saya rasa takut sudah sama dia. Sebab yang rapat dalam WhatsApp group kan, yang selalu puji-puji dia kan orang yang sama yang bully dia dulu. Terus yang asal dia bertunjuk macam, oh saya antara anak pergi sekolah dulu. Oh mantap bro. Terus yang macam melampau lah pula ada. Antar budak pun. Terus bila saya fikirkan, oh dia orang lah yang dulu yang tidak treat dia yang sepatutnya lah. So sekarang baru kau faham yang kau tu bukan hidup 5-6 tahun. So bila kau sudah ada anak kau perlu loan, mau pergi sekolah, mau ini, mau itu. Terus yang baru kau ingat yang oh shit. Bangang. Tersebut sudah tadi. Hah? Tersebut sudah tadi. Tidak, dia apa? bukan tu. Bukan tu juga. Okey. Sebab dalam otak saya itu tu. Dia bukan pendedahan. Saya sangat menutup. Aib ko dulu. Bukan juga aib, tapi kan kalau saya keluarkan yang orang yang membuli dia pun saya rasa macam Geng juga. ya sebab dia pernah dia kan dia tegur saya kan tu dong sebut nama di podcast itu yang oh shit. Okey. Orang akan dengar lah maksudnya. So kawan-kawan yang membuli itu saya rasa macam Lama lagi raya. Kumpul-kumpul lah kamu punya. Saya mau cakap, I mean ini saya punya manusia yang kering sudah lah saya rasa. Saya rasa macam terlambat sudah untuk minta maaf. Sudah sekarang baru kau mau sedar. Tapi kalau bukan sekarang bila lagi? Betul. Ya, saya rasa macam let's say lah kau cancer, kau sakit jantung, mild stroke, yang kau lumpuh. Time tu lagi teruk yang dulu saya pernah buat kau begini kan dokter. Ya, tidak apa. Terus dia lagi yang itu dokter lagi yang mau kasih operation. Kalau saya jarum kau ni kau akan hidup. Kalau tidak kau mampus. Jadi pikir-pikir dah. Makan dah. Apa yang kau buat saya teruk dulu tuan. itu is. Oh shit. Oh itu barulah karma is real. Ya betul. Saya mula nampak everything going in full circle sudah sekarang. Shit. Macam ada ni satu kawan, dia mangsa bully. Memang teruk dia karena dulu saya fikirkan saya duduk belakang saya apa. So ini yang membuli ni kan di dalam satu kelas kami juga lah. So dia selalu kacau saya juga. Tapi cara dong kacau saya sangat limited sebab dia orang tahu saya boleh buat benda-benda yang dia orang perlu. Macam tolong English, sastra begitu punya benda-benda lah. Jadi dia dengan ini satu student ni kan macam
kau tiada untuk saya, kau nothing bah. Jadi dia boleh bully ni orang. So bila saya nampak orang lain kena bully macam tu, saya rasa macam time tu kesian lah. Tapi tidak sampai tahap yang kau mau marah atau kau mau tolong gitu. Sebab dia sikit-sikit je bah. Macam hari ni dia kena jentik dia punya telinga gitu kan. Tapi macam hari-hari batu barang jadi. So macam dia pun dia tahan lah. So saya jumpa ini kawan. Sudah mungkin beberapa tahun lepas lah. Saya jumpa dia di mana saya jumpa dia? Saya rasa macam di JPN begitu bah, tempat-tempat yang awam ni lah. So saya bercerita lah, macam mana kau serang? Oh saya gini. Saya kena posting di dia bilang. Oh kau ciguk kah? Saya bilang. Terus ya bilang, saya mengajar begini. Oh bilang, anak Siano pun pergi sekolah tu. Ya saya tahu. Terus yang holy shit. Itu barang kan. Mula-mula dulu bapak dia bully ni member. Sekarang itu member ajar anak ini yang pembuli ni. Terus yang kau bagus-bagus lah sama anak dia silakan. Terus yang imagine kalau dia ni berdendam. Kalau dia jenis yang kena rotan jadi sebab ada yang drama swasta punya jenis yang ini cikgu jahat sama ni budak sebab mamak dia tolak cinta tu cikgu dulu. Yang itu bodoh sial. Drama. Tapi yang ini kau boleh nampak ni sebab waktu kami bercerita pasal kerja, pasal life yang biasa tu kan, dia tidak ada tu rupa yang mau ingat kisah lama bah. Tapi bila saya cakap, anak Siano pun pergi tu sekolah tu, dia bilang. Terus muka dia betul-betul yang dia ingat ni yang dulu kau kacau saya hari-hari. Sekarang saya tahu saya ada power atas kau punya anak, kan? Terus muka dia berubah. Terus kau beritahu yang ini orang belum move on ni. Romantic. Masih menyimpan. Terus yang habis kalau kau di JPN tidak benda juga kau bikin kan. Kau tunggu kau punya giliran. Saya tengok saya dia. Terus yang bikin takut ni. Di post office, sorry. Post office tu. Terus yang janganlah kau berdendam. Saya baca ni kronologi baru tu kau yang itu saya baca tu kronologi kan. Rupanya itu parents kan, orang punya si Arwah ni punya parents punya trauma sampai dia dorang tidak mau pakai streka ayun sebab dorang masih ingat itu penderitaan anak dorang kena ayun di body. Sampai begitu sekali kan itu trauma. Dorang tidak mau pakai iron. Dorang macam tidak mau pakai streka. Terus macam dorang mengharamkan keturunan dorang untuk tidak masuk pergi ni university ni. Tengok betul trauma sampai begitu sekali bang. Itulah kau cakap move on kan. Tengok. Itu pun boleh jadi. Ya. So bully tu boleh jadi ada benda boleh jadi manis, ada yang begini jadi dah. Yang manis tu mungkin kau bully jatuh cinta, ada sejak begitu kan. Tapi ini saya rasa itu mungkin niat untuk dia membuli itu bukan untuk sekadar membuli bang. Mungkin dia suka. So dia punya bully itu cara love bukan, language mungkin. Tapi kau bukan motivated untuk bully sampai itu orang sakit bah. Kau cuma mau kacau-kacau saja. Mungkin lah. Tapi ada juga case yang kacau-kacau terus tiba-tiba jadi rogol. Shit. Kan? Dia macam orang bilang bila kau sudah start mau bikin tuh barang, setan take over dia bilang kan. Ada banyak orang bercakap begitu. So mula-mula saya rasa macam ini cuma alasan untuk kau tuduh benda yang bukan di dalam kekuasaan kau. Tapi kan saya rasa ada kebenaran dia ni. Macam kau tahu kalau kau berdua-duaan sama tu perempuan di satu tempat, kau akan ada orang ketika ada perasaan mau tengok atau mau sentuh atau mau cakap pasal benda-benda yang begitu-begitu. So bila kau pergi sana di tempat tu, mungkin ini
apa kita panggil self control. Mungkin bila kau sudah hilang tu self control, itu yang kau cakap yang saya menjadi macam orang lain, macam ada setan masuk saya. Tapi saya rasa ini relate dengan self control bah. Ya. Macam sama juga macam membuli, macam alang-alang saya sudah setrika, saya sudah begini, bagus saya pukul dia terus. Betul. Tapi itulah bikin heran kan, kenapa case bully sekarang sama dulu dia jauh beza nih. Tidak tahu lah sama ada yang kita nampaknya tidak. Cuma kalau macam dulu kan kita ada dengar juga case bully, tapi tidak macam sekarang kan. Yang sekarangnya lebih kepada tragis loh. Yang Macam mana dulu? sampai ada niat mau membunuh sudah, yang sampai kena streka. Sebab kalau kau tengok dulu sama sekarang kan, iyalah kawan-kawan kita pun banyak juga yang tinggal di asrama dulu kan. Kita tahu bah orang punya cara bully orang macam mana. Memang tidak niat mau membunuh, cuma mau membuli saja untuk kepuasan orang. Sebab kau membuli orang ni satu kepuasan untuk kau. Tapi tidak sampai macam sekarang bah. Macam sekarang kita nampak, kita dengar mangsa bully sampai mati. Kematian orang pun yang tragis, yang kena streka, ada yang kena tanam lah di dalam Makin kreatif. ya kan makin pelik ini kau tengok. Sebab iyalah, kalau bagi kau lah kan, dulu sama sekarang ada beza sebab apa? Social media. Tidak juga. Okey, ya. Sekarang social media dia punya efek, kita makin lebih peka Ya. pasal kes-kes bully besar atau kecil. Kau imagine lah, I mean ini 3 hari sejak saya rasa social media saya sangat banyak tentang budak-budak hilang. Terus yang banyak nih, saya imagine kan kalau lah ini sindiket dari dulu lagi ada kan. Memang dari dulu ada banyak budak hilang yang kita tidak tahu. Ya betul. Kan pangait lah dong tuduh. Ya. Pandadau. Pengait sebab mau pindah jabatan baru dan potong kepala. Itu ada teori dia lagi. Shit. Itu pun lagi Kita pelik. kau pernah dengar lah sang? Ya pernah. Gila, sebelum kita pergi situ, kita kasih habis lah nih. Ya. Saya rasa dulu, saya rasa lah ini pengalaman saya lah. Yang membuli memang ada masalah. Dia ada masalah kurang attention ke. Ada benda yang bergolak lah di dalam. Tapi yang saya boleh kenal, diorang kenal diri diorang tu siapa. Diorang punya apa kau panggil, jati diri. Ya, jadi Macam ada base bah diorang ni. Diorang bukan jenis yang budak-budak lemah. Bukan bilang yang lupa diri mi orang. Yang dibuli pun saya rasa ada jati diri. Ini orang dulu. Macam dirang ada kena ajar something yang buat dirang pun mau melawan. Dan itu bully tidak nampak seteruk yang sekarang. Saya bukan mau cakap budak sekarang apa Gen Z, Alpha apa benda tidak ada jati diri, tapi kita makin confused dengan siapa kita. Kita ni siapa? Kita ni Kristian, kita ni Islam, kita ni apa? So bila kau punya base mungkin bukan bilang lemah, tapi dia ada di sana, cuma kau tidak kenal bah. Ya, Kau betul. tidak kenal diri kau. So bila orang bully kau rasa macam, oh iyalah memang saya patut dibuli. Saya rasa lah, ini saya punya assumption lah. Makin banyak orang yang terima. Alamak. Oh no. Nenek dulu badannya. Ya, kita take 5 dulu lah. Oke, kita sambung yang tadi. Jati diri. Saya bukan mau cakap budak-budak sekarang tidak ada jati diri, tapi saya rasa the fundamentals kan yang kita dulu atau kita punya senior, kita ada benda yang saya bukan mau cakap juga kita ni keras betul.
lembik juga kan. Betul. Cuma ada benda yang kita boleh tolerate bah. Kalau bilang, sebab dulu itu perkataan bully itu baru keluar lepas zaman kita habis sekolah, saya lah. Terus baru ini pula pembuli. Bully begini pula. Betul. So lama-lama dia jadi macam biasa. Dia terus mesti ada itu perkataan bully jadi satu kewajipan di sekolah. Mesti ada satu budak tu yang ada Pembuli. itu karakter pembuli. Ini pembuli nih. Ya. Kalau dulu macam tiada pembuli di sekolah saya. Rupa-rupanya banyak pembuli di sekolah. Cuma dia ada dia punya lawan bah. Ya. Kau bully, saya bully kau balik. Ada kolektif masing-masing. Bergaduh time rehat, asal pergi tandas 5 orang, 6 orang terus bertumbuk. Tapi kita tidak describe itu sebagai bully. Ya. Kita cuma yalah Budak bertumbuk. nakal. Ya, nakal. Nakal ini. Tapi sekarang yalah bagus juga lah, ada makin kurang orang yang mau jadi nakal, mau jadi peninju di toilet. Tapi yang tertinggal tu kan, dia lah jenis-jenis yang kerja hakiki dia membuli. Begitu. So orang yang jadi mangsa ni jadi yang itu pula jadi kerja hakiki dia jadi mangsa. So dia tidak ada upgrade saya rasa. Sama ada satu. Kau percaya gak kalau bully itu pun boleh jadi datang daripada rakusnya kemodernan di sesuatu negara itu? Contoh? Contoh daripada pengurusan politik kita, kita punya kemajuan di negara kita, sampai dorang nih, orang-orang yang membuli nih, oleh karena kita punya negara terlalu maju, dorang tidak dapat peluang, dorang tidak ada ruang untuk mau buat sesuatu yang dorang suka. Sebab iyalah benda depresi ini kita tidak boleh nampak bahkan daripada orang-orang. Sebab saya pernah tengok ada satu dokumenter pasal Diji pun, kenapa orang di sana ini bukan pasal bully, ini bunuh diri pula. Orang bunuh diri sebab Diji pun tuh terlalu rakusnya kemodernan di sana tuh kan, sampai orang-orang di sana tidak peluang bah. Jadi kalau macam saya tengok benda ni daripada sudut yang itu, yang kenapa ada pembuli. Sebab kita tahu kebanyakan pembuli di sekolah nih bukan daripada kalangan orang-orang yang ya Mesti orang besar-besar orang besar-besar yang ada something. ya, yang ada something. Sebab kalau macam saya nampak benda tuh dari situlah sedikit, tidak banyak mungkin. Cuma alamak ate buat hal. Dia belum lagi dia bercakap banyak. Sebab kalau macam kau nampak benda tuh, adakah yang berpunca daripada situ, daripada pengurusan kita punya politik? Saya rasa ada. Ini mengingatkan saya tentang lagu Pink Floyd Apa? yang We Don't Need No Education. We don't need no education. Kau ingat itu lagu? Anda ingat tuh? Brick in the Wall. Oh ya. Kan kalau kau tengok dia punya video, dia cikgu yang jahat, dia bully dia punya student. Tapi di rumah dia kena bully oleh benda-benda lain. Okey, kita ada pesanan penaja. Saya pun mau berpodcast bah, dia bilang. Serinana. Okey bah. Kami pun mau menyaksikan. Terus apa lagu Pink Floyd? Tapi makin saya rasa bila kau cakap begitu kan, dan kita boleh nampak budaya bully ni kan, dia bukan di kalangan students,
Ya. atau orang-orang kecil saja. Ya. Dia memang sampai Betul. ke tahap tertinggi. Betul? Oh, kau tidak ada dokumen. Nah, kau buat ini, kau buat itu. Kau mau kerja kan? Ya, Nah, itu. kau buat nih. Itu sebab saya bilang kenapa daripada pengurusan politik kita, sebab orang-orang politik yang mengajar kita tentang resis. Kita resis sebab apa? Mesti daripada dorang kan mau memecah belahkan kita. Dorang yang ngajar kita benda-benda begitu. Dorang yang membuli-buli kita daripada Betul? jadi bully dari tempat kerja pun ya, isu. budaya bully itu daripada dorang yang mengajar kita. Pengurusan. Amat nih orang besar. Enggak lah, bukan pasal dendam, tapi iyalah Pak, kalau kita tengok bully dulu sama sekarang sangat berbeza. Jadi benda ni memang terkait pun dengan Kemodenan dan kemodenan, rakusnya kemodenan di sesuatu negara tuh kan, sampai ada orang yang tidak ruang dan peluang sampai dorang pilih jalan untuk mau membuli. Sebab dorang tidak dibagi ruang dan peluang untuk mau memajukan diri. Dorang tidak dapat kejar, sudah terlalu modern sudah dunia kita. Sampai dorang pun tidak dapat kejar. Apa aku perlu buat nih? Depresi sampai mau membuli. Sampai kita punya cara kita communicate pun ada unsur-unsur defensif. Ya. Kita mesti tunjuk yang kita kuat, jangan minta maaf. Kita punya surat mesti ditulis begini supaya kita jangan nampak lemah. Kan? Ya, saya perasan banyak kok begitu. Dalam birokrasi pun sangat banyak yang ini sebenarnya bukan salah kami, ini salah diorang. Diorang akan cepat mau tekan orang-orang yang kurang bersuara. Ya. Sebab macam Betul lah. macam zaman sekarang banyak, bukan kita mau cakap banyaknya lahir anak-anak muda yang tidak berkualiti, tapi kalau kau mau bandingkan dulu sama sekarang, kan boleh nampak banget benda tuh. Ya, saya tarik balik pasal jati diri itu. Orang-orang muda sekarang dia jadi begitu sebab diorang sudah macam orang cakap yang orang di Malaysia lahir saja sudah berhutang. So itu satu jenis pembulian. Kan? Betul. Dari segi ekonomi, social status kau. Betul. So diorang akan sudah start rasa macam iyalah saya ni penghutang. Saya ni orang yang tidak akan kaya. Sebab the system sudah bully kau dari awal lagi. Betul. Shit man. Pembuli. Deepnya Wah, amat deep. amat deep. Tidaklah. Amat belum cerita experience dia bully. Saya pun Kau dulu, membuli kah kau Dia dibuli? dibully. saya mangsa bully. Bukan yang di bus tu lah. Atau yang kau kena bully di school. I mean your cikgu bully kau itu sama. Saya dulu Kenapa cikgu kau bully kau? itu saya punya ustad tuh jahat bah. Saya DM nih kalau di kelas. Jadi kalau macam kau tidak dapat jawab kan apa yang dia tanya, kena tarik nih sideburn kau. Terus kau kena kasih ketawa satu kelas tuh. Lepas tu time rehat saya kena bully-bully yang kena anda dapat jawab kanan. Sampailah saya kena kasih pindah sekolah pergi Penampang. Time itu di Saint Aloysius. Di sana pun saya masih kena bully saya di sana. Saya budak baru masuk kan di sana. Saya bawa beg, saya kena tolak pergi kolam. Jatuh basah baju, beg, semua buku basah. Siapa tolak kau? Ada kawan nama dia, aku lupa lah nama dia. Oh memang kawan jugalah. Ya bukan kawan sekolah lah. Tapi time tu kayaknya belum kenal. Dia ini memang pembuli di sekolah. Jadi time mau balik tuh, kalau dulu kan, kalau kau di sekolah rendah kau mau balik, kau mesti berbaris dulu di kelas tuh. Lepas itu baru kau boleh keluar untuk keluar dari pagar. Time tu dia selalu antak belakang aku. Bilang, "Oi." Lepas tu aku berhenti sekolah. Di situ macam mana mau cakap yang kau punya jiwa pemberontakan jiwa kau tuh bayang. Kenapa kau kena bully nih ya?
Lepas itu aku jumpa Santo Hmm. time tuh. Lepas itu Santo pun kena kasih berhenti sekolah time tuh. Sama-sama lah kami memberontak, jiwa-jiwa kena bully ini memberontak. Sangat banyak benda yang kami buat, 2 orang efek daripada kena bully di sekolah tuh kan. Kami bully orang, kami pau orang. So bila kau bully orang, bila kau pau orang, apa kau punya? Itu rasa kepuasan, salah satu kepuasan. Lepas itu Terus kamu buat lagi atau kau berhenti? ya benda tuh jadi ketagih untuk kau. Sebab macam aku sama Santo, aku pernah jumpa budak yang bully aku di sekolah dulu tuh. Time tuh aku sudah jadi budak lepak. Sama Santo, aku jumpa dia di penampang, aku hantak. Balas balik. Pukul dia. Yang itulah kau masuk kolam tuh. Ya, setelah aku masuk kolam, dulu aku sampai nangis balik, tapi tidak kasih tahu beliau sebab takut. Kau nangis lepas kontak dia? Enggak, time aku kena bully dulu. Oh, sampai kau menangis. Sampai menangis balik, tapi tidak kasih tahu beliau yang aku terjatuh di kolam kena bully di sekolah. Tidak. Perang batu. Ya, kau tidak keberanian untuk mau kasih tahu. Sampai aku berhenti sekolah, meningkat remaja, aku suka menyendiri. Lepas itu Santo tiba-tiba dapat tawaran masuk poli. Kejap. Kalau kau bagi tahu beliau kau kena tulak masuk kolam, apa kau rasa kena beliau kau injak cakap? leher. Hah? Kau punya leher kena injak. Oh, tidak Bapak kau, balas balik. bapak kau marah kau? Ya. Oh. Sebab beliau dulu dia tidak akan Kasih kena anak. dia tidak akan kasih kena yang orang bully kau nih. Oke. Kompom dia akan tembak kau. Jadi lagi Kau bagus yang kau salah nih. lah. Kau yang salah. Kau nakal nih dia bilang. Jadi masa lepas sejak daripada pembulian aku remaja. Lepas itu Santo dapat tawaran pergi Poli. bukan poli, teknik likas. Lepas itu aku tidak kawan lah situ. Aku lari pergi nanam di nanam laut, makin teruk aku di sana. Sebab sudah Kau pusat. sekolah di situ. Enggak bersekolah sudah jadi gembel sudah di sana. Lepas itu Santo telepon, dia tahu aku di nanam, dia pergi nanam. Lepas itu berjumpa lagi balik kami sana, makin teruknya di sana. Lagi besar kolektif. Ya. Lagi besar kolektif. Time tuh arwah beliau perempuan aku kena telepon oleh maci aku. Dia suruh panggil kami balik pergi penampang sebab dia tidak boleh kontrol sudah di sana. Jadi yang balik di penampang sama Santo. Di penampang lagi teruk. Parasit tuh kan. Ya, sebab Oh no. Battery running low. Cuk, Macam kecil mana nak on tu? tekan kecil. jadi tadi tidak bertekan. Yang aku cerita ini efek dia daripada kena bully nih. Kau punya pemberontakan jiwa kan. So bila kau terfikir yang, teruk saya ni. Adakah? Ada 2000 yang aku jumpa Ate. Ush. 2018. Ya, aku stop kasih nangis budak. Ini dulu jadi mangsa bully aku. Oh, tapi kau punya pembulian ni bukan lagi yang pukul-memukul lah. Bully budak sudah lah sekarang. Enggak, kalau sekarang Itu enggak. pun salah satu bully yang dia buat. Oh ya kah? Oh, teruk juga kau bully budak. Wih, teruk. Teruk. Siapa sih anak orang kalau aku jumpa kasih menangis. Astaga. Oke. Saya rasa itu jadi habit lah kan. Tapi macam sekarang saya nampak benda tuh macam anak-anak buah saya kan, saya nampak bila dorang sudah sekolah, itu yang saya selalu nampak nih, yang macam si abang dulu dia balik dia mengomplain nih sama kami, aku kena anu di sekolah, dia bilang kena bully, sampai mengamuk bang, siapa bully kau di sekolah. Jadi kau nampak lah kan, yang bila aku pikir balik, tengok bah efek orang membuli nih kan, sampai kau pun tiba-tiba terpanas, anak buah kau mengasih tahu kau terpanas sampai kau mau pergi sekolah, kau mau pergi cari budak tuh. Jadi kau ada itu perasaan yang saya saja boleh bully kau, orang lain tak boleh. ya. Betul.
Itulah bilang kau ada itu satu perasaan yang begitu dan itu tidak baik untuk kau. Kalau tiba-tiba lah aku pun terpancing emosi kan masa dia kasih tahu aku kena bully. Lepas itu aku pergi sekolah begadu sama bapak murid tuh. Kan bapak pembuli tuh. Apalah jadi? Mesti jadi makin rumit benda tuh kan. Jadi bila aku pikir-pikir balik yang bodoh kan benda nih. Dia terkait dengan kau punya Dia emosi ada dia semua. punya Ya. cycle. Ya. Si anak saya pernah kena ambil dia punya makanan di sekolah. Jadi kalau dia suka bawa macam nasi, lepas tu ada sausage ke, ayam goreng ke. Lepas tu dia macam kan dia punya container tu macam bento. Jadi ini nasi, terus yang ini corner simpan ayam goreng gitu kan. Ada lagi satu mungkin dia coklat ke atau yang manis-manis lah, gula-gula ke begitu. Jadi dia cakap sama saya kan ada 3 bilang kan. Jadi satu saya makan, satu saya kasih saya punya kawan, satu lagi kena ambil dia bilang. Alamak. Terus yang ini bibit-bibit cerita begini sudah nih kan. Terus okey lah kan. Dia tanya kau kan, tidak saya buka saja terus dia ambil, dia lari dia bilang. Itu coklat yang Hershey's Kisses tu yang kecil-kecil tu. Dia bentuk macam tai. Jadi ada macam beberapa kali sudah. Terus bila saya jumpa dia punya cikgu, ada macam hari buku laporan. So dia cakap lah, dia ada kena bully kan ni di sekolah lah. Sebab dia punya makanan tu kan dia cakap kena ambil lah. Terus dia cakap lah, dia ya itu budak dia dah masalah batu. Dia sepatutnya bukan sekolah di sini. Terus dia bercerita kan macam ini budak macam ada dalam spektrum autism bah. Terus yang sial lah silakan. Ini bukan bully. Saya macam mau cari kesalahan so ini yang kalau kau bully anak saya kau siap Lah kau. Tapi bila kau dengar cerita kan yang Allah, okey lah, kesian pula. So bila saya bercerita sama anak saya, sudah cerita lah pasal dia lelaki ni lah. Iya, dia bilang kan kalau cikgu begini, dia lari saja. Yalah. Terus yang iyalah, dialah tu. Terus yang okey lah, yang jangan jangan sampai kamu bertumbuk saya bilang. Tapi ada satu anak buah saya, adik dia ni. Dia pergi sekolah, dia punya belanja 3 ringgit satu hari. Tapi bila dia balik sekolah, dia punya duit bertambah nih, pergi 9 ringgit. Kadang 7 ringgit. Ada hari itu 9 ringgit nih. Sekali dia cakap, Ciamat, aku ada duit nih 9 ringgit. Mana kau dapat duit nih? Kawan bagi, dia bilang. Kawan bagi, dia bilang. Aku bilang, iyalah, aku bilang. Betul nih kawan mau bagi? Iya. Sekali besoknya lagi, Ciamat ada duit nih 9 ringgit. Kenapa? Banyak betul duitmu. Kawan bagi juga dulu. Kau nih, aku bilang, kau yang minta nih. Enggak, dia bilang, betul kawan bagi, dia bilang. Bilang, mustahil juga kawannya hari-hari bagi dia duit nih kan. Udah kan dia paku budak di sekolah. Sebab ganas, yang ada dia ganas. Tapi Saya bila kau pun- tanya, enggak, kawan bagi nih, dia bilang. Jadi kau dapat selidik lah apa jadi? Belum, ah. Man. Tapi Sampai saya aku cakap, warning dia lah. ya saya pun cakap, saya bilang jangan lagi ambil, nanti mana tahu mama tu budak cakap tanya mana duit dia kasih toko yang ambil, saya bilang nanti kau kena. Jadi terus dia bilang tidak sudah ambil. Panik kau ni, hari-hari banyak duit budak nih. Saya ada satu cousin dulu. Cousin lah. Ini cousin bukan first cousin. Dia ada jarak sikit. Jadi kan dia ni bagus di rumah. Satu kali sister dia orang punya cikgu di tadika ni sister. Tadika lagi, belum lagi naik pergi pergi sekolah rendah. Jadi itu sister bilang kan si anu ni ada kena kasih duit kah kalau pergi sekolah lah. So itu mama dia cakap lah tidak kasih duit sebab di tadika dia orang tahu ada makan.
Tapi budak-budak lain ada bawa duit bah. Kenapa apa nih melekat di kepala ini? Jadi mungkin cousin saya ni dia perasan yang orang ada duit. Terus dia pergi dia pergi ini kira merampok lah bahasa dia cakap sama orang kan, kau kasih saya 20 sen, kalau tidak saya cubit kau dulu. Begitu bah yang jenis yang mau kasih sakit orang ni. So itu sister terdengar. Terus dia bilang kan, macam 2-3 kali sudah saya dengar dia cakap sama budak lain begitu. Jadi budak lain takut. Habis tapi tidak juga sakit bah. Cuma budak lain tidak mau kena buat begitu. Kan jadi orang bagi dia 20 sen. 20 sen banyak gila itu. Setan. Bisnis tuh. Satu Extortion. Terus yang sekarang nih siapa nih sudah pergi jumpa dia. Dia ada anak so sekarang. Kau ingat kan dulu kau pergi mengapau orang tadi kah? Ya pernah. Tadi kau pau. Itu lelaki ya dia pergi pau. Alamak. Dia ni perempuan. Iya, sempat lagi kayu bakapel. Bodoh. Tengok dibuli. Tapi kita tahu lah dynamics yang dulu sampai sekarang kan sangat beda, Dan sangat ganjil nih. Kita kemana bah dengan ni cerita ni? Boleh lah. Masih 1 lagi. jam sudah. Yo kan. kita sudah kemana-mana kan. Oh, okay. So sekarang yang pembuli tu mau dihukum gantung. Ya. So banyak orang yang suhakam, human rights, anak kan? Anak. Boses je atas gitu. Yalah, memang lah. Ya. Bila kau fikir balik, Ya memang it's just melanggar. right untuk Ya. orang untuk menegakkan apa yang dia rasa patut lah. Macam saya cakap tadi lah, mula-mula gerigitan juga. Tapi bila kau fikirkan yang takkan kau mau kasih mati ni orang, Ya betul. takkan kau tidak mau dirang belajar dari ini kesilapan dan mungkin jadi orang yang Betul. dekat dengan keinsafan. Ya. Gitu. Sebab iyalah satu nyawa hilang dah kan, kau mau hilang lagi 6 nyawa kan. Betul. Sebab besar betul 6 nyawa. Tapi imagine ini kita buat andaian saja lah. Imagine kalau yang mati itu kan bukan the only one yang kena bully di sekolah tu. Betul. Konon lah ini 6 ni memang 6 jahanam. Yang membuli sini sana. Apa perasaan yang contohlah ada 8 orang yang kena bully, 1 mati. Yang lagi 7 tu apa dirang punya fikiran bila dirang tahu ini hukuman mati jatuh ke atas ni 6 jahanam. Mesti dirang macam Bagus. puas hati saya. Betul. Baru tahu. Tapi macam tidak ngam lah sini ni. Macam ada benda yang saya rasa macam Ya betul. Sebab kita sebagai masyarakat kena betul kah apa kita buat ni? ya betul. Ngam kah siapa yang kita sokong ni? Sebab yalah kalau macam saya cakap tadi kan, bila orang terdengar ayat-ayat yang begitu kan, yang contoh macam aku cakap, 1 orang berbalas 6. Bukankah 6 tu satu nyawa yang besar kan? Banyak Ya. berbanding 1 tu. Tapi iyalah, bila aku pikir-pikir balik, mungkin itu kemahuan keluarga si mati itu, yang si kena bully ni, untuk dorang dijatuhkan hukuman mati kan 6 orang. Tapi bila kau pikir balik, 1 balas 6 betul. Macam Tapi ada satu Mana- kes tu bully juga lah kan. Cyberbully. Oh ya. Ya. Itu Mari ke lah. situ. Dia punya hukuman cuma disuruh bayar berapa ratus saja. Dan dia keluar dari mahkamah macam catwalk. Tapi itu perempuan. sial lah tu kan. The lady yang kena bully tu mati. Dia bunuh diri kan, dia suicide. Dan the mother lah yang sekarang yang merasa dia punya kehilangan tu kan. Tapi dengan hukuman yang begitu saja,
boleh kok berjalan lagi catwalk keluar. Nah, jadi kita mau itu kah? Tapi sebelum yang hukuman gantung tuh sebenarnya orang kena hukuman 18 tahun penjara. Cuma yalah ditukar di pergi gantung. Kalau saya pikir balik, saya rasa itu memang setimpal lah. Sebab mungkin juga kenapa boleh ada, kenapa hakim pilih ini punya hukuman, mungkin pernah ada benda berlaku juga sebelum itu di sana. Rupa-rupanya itu hakim pernah kena bully. Oh time ya, sekolah. itu. Tapi yang hakim yang perempuan ni memang dia ni memang kick ass bah, dia memang hebat. Oh. Ya, pernah satu case pun dia juga yang kasih jatuh hukum memang ngam-ngam bah. Saya tahu case apa sih Datuk ni buat. Tapi itulah yang saya bubuli tu. Just imagine kalau dia kena, dia suicide tu. Ya. Terus dia kena itu perempuan si bongok tu 100 kah 300 kah saja 100 saja dia kena hukum. Dan dia senyum-senyum keluar 100 apa ringgit? 100 ringgit dia punya Ini hukuman. perempuan yang bunuh diri ni, dia mereview kosmetik. Dia tahu lah apa krim kah, bedak kah begitu kan. Jadi ini yang saya dengar dari satu podcast lain lah. So bila dia review, dia cakap, so nampaklah muka dia tu macam tidak sihat lah. So dia bilang dia cakap yang si mati ni cakap itu konten kosmetik tu ada mercury. Oh. So itu kira macam tidak bagus untuk dia punya kulit lah. Atau kulit siapa-siapa pun. So ini company macam tidak happy dengan dia punya review. Tiba-tiba ada Cytro lah saya rasa ni, cyber trooper lain yang backup itu company. So pergi bash ini Perempuan. tukang review ni. Sebab ni tukang review ni selalu viral bah dia punya barang. Memang fly lah untuk okay, this is going to sound racist, tapi diorang punya community ni Indian bah. Oh. So macam she's an Indian, dia review kosmetik dari company India juga. Lepas tu yang Cytro dia ni pun India Indian juga. juga yang Macam bila kau dengar dia punya comments di social media kan, inilah ni bilang kan, orang sendiri juga mau kasih jatuh orang sendiri, begitulah, something like that. Terus kalau kau baca-baca lagi komen dia kan, macam alah, bukannya orang India saya buat begini, orang Melayu pun buat begitu. Terus baca-baca, oh Cina pun buat begini. Terus okay, we get the point. Yang orang sendiri kasih jatuh orang sendiri. Tapi sampai ke tahap yang kau bully ni orang kan, sampai dia tidak, dia punya depression sampai dia bunuh diri bah. So bila dirang bawa masuk mahkamah, dibicara, dirang pakai undang-undang yang kena gubal sebelum ada cyberbullying, sebelum ada internet, sebelum ini yang zaman British punya undang-undang. Jadi ini yang saya dengar dari itu podcast lah. Jadi bila dirang jatuhkan hukuman, dia punya nilai dalam bentuk nombor tu kan, 100 kan 100 lebih. Untuk zaman dulu tu dia sangat mahal bah. 5 ringgit pun mewah dulu kan. So 100 tu kira besar lah. Tapi 100 hari ini bah, berapa sih tu? Jadi happy lah ni orang. So bila dia kena, dia dituduh bersalah, kena fine 100, so dia bayar lah. Dia bayar, so dia keluar. Saya tak tahu lah dia sudah bayar ke belum. Tapi dia keluar dari itu mahkamah kan, yang bolinggang ni yang ya, mau ambil gambar, ambil lah. Terus bapak dia pun yang ambil lagi begitu. Ya, Oh, you want to take picture, begitulah saya dengar. Yang mungkin bukan the exact words lah, tapi begitulah dorang punya gaya. So jalan masuk kereta besar, kereta mewah lah. Terus yang biar kamu ikutlah kami pergi kereta, boleh ambil gambar kereta sekali. Terus yang weh, pergi maknya selongan.
Yang Jiran. So bila si Fahmi Fazil bercakap, dia pun tidak puas hati bilang kenapa okey lah bilang kan mungkin ada silap di dalam ini perundangan kita, tapi kan bila kau sudah buat salah kan, ni video dia. Oh ini. Berarti apa? Senyum-senyum. Oh shit man. Ya bah, gembira. Saya Aduh. penuh bangga. Apa Ya, sih Fahmi bangga bilang? betul dia. Dia sangat bangga dia mengakibatkan kematian tu orang. So dia cakap lah okay, mungkin kita punya perundangan ada masalah mungkin. Yalah. Tapi bila kau sudah bersalah kan, kau punya perangai tidak sepatutnya begitu bah. Ya, Angkuh ni. Terus yang okay, in reflection itu hukuman yang sangat tidak berat yang mengakibatkan kematian. Terus kok ada yang ekstrim lagi, satu yang mengakibatkan kematian tapi 6 mau digantung. Terus yang and it's the same country. Yang bikin takut ni yo. balik kepada Ahmad punya pendapat. Kerakusan. Jadi kalau kau tengok di Malaysia ni kan macam rata-rata semua pembuli. Ya. Kalau kau masuk siap mana-mana media sosial, ada satu influencer yang buat tai, kau tengok semua komen di sana. Apalagi kalau orang Sabah kena kutuk. Nah lah, kita cerita pasal anu saja lah, benda sensitif lah kan di Sabah ni, pasal isu anu lah, isu Project IC. itu sih. Kalau orang Tapi saya rasa okay, ini pemahaman saya lah tentang Project IC, PTI, Stinggan. Dia punya skrip. Ya, kalau kau kesian sangat kau ambil, kau bawa pula. Sama-sama. Macam Bawalah okay, pergi rumah ini kau. hari pertama kau jadi cyber trooper ya? Ya Tuhan. Ini ini. dia punya skrip Oh, kalau kau sayang sangat bilang kau bawa dong pulang. Okey. ada tanah kosongan. Besarkan rumah kau. Besarkan rumah kau simpan ada situ. Terus saya ingat si Sabir, setan. Si Sabir kan baru-baru kami Sorry Sabir, kami kasih masuk in konteks. Dipetik. dia punya suara bahkan yang terviral baru-baru ni. Tapi muka tidak nampak, suara saya nampak yang dia menyanyi-nyanyi itu kan. Lepas tu banyaklah orang komen kan, viral lah suara tu, ada lagu tu kan. Dia nyanyi lagu. Kena pakai dia punya sound. Ya. Oh, okey. Viral lah di TikTok kan. Jadi bila kau baca-baca komen tu kan lucu ni, kata sendiri kan. Kenapa bah manusia zaman sekarang ni dorang boleh tahu ni, dengar suara saja dorang tahu yang orang Tiada dokumen. menyanyi itu tidak dokumen. Dia punya komen kan lucu nih. Ini boleh tahu nih dengar suara saja, kompom tidak IC nih dia. Wih, galak badukun nih. Oke, lari konteks ya guys. Kita bukan dibully Nah, sudah. itu pun salah Itu satu pun bentuk bully pembulian juga. aja tuh. Itu sebab aku cakap, kau tidak payah pergi mana-mana. Kau masuk ke media sosial, kau tengok pembulian dari sana. Kau tengok 3.000 komen tuh kan. Okey. Semua membuli. Saya ada satu cerita. Tapi kalau saya cerita ni kan dia betul-betul okey lah, mungkin saya punya circle saya lah akan tahu ni cerita. Oh, si Anu tu. So di satu tempat kerja ni, di satu office ni lah kan, ada satu pekerja dia yang dia punya keturunan kan, kalau kita bercakap dia bukan warga negara lah. Tapi mungkin yalah kita berapa tahun sudah kan. So mungkin dalam apa punya proses dia sudah dapat kerja di sana. Ini badan kerajaan lah. So dia punya area ni kan yang bahagian penguatkuasaan mah. So bila dorang pergi operasi, orang akan tengok dia sebab dia punya warna kulit lain, dia punya rambut lain gitu kan. Terus dia bilang, "Ui, dia tu bukan PTI kah?" Dia bilang, "Kenapa dia yang
pakai vest begitu dengan kenapa dia yang mengantar saman, mengantar compound dengan patut kita yang compound dia dengan yang dan saya perasan yang kita masih lagi hidup dalam zaman yang bukan zaman. Kita masih hidup di tempat yang orang punya mentality kan masih mundur nih. Dia masih lagi judge kau dari kau punya Kulit, dari kau punya suara. Suara. bodoh siang. Iya. Itu yang paling lucu kan. Tapi macam saya rasa kagum nih yang atau orang Sabah sangat lemah mentality. Bila saya cakap lemah mentality, maksud saya dia punya formula untuk kasih bodoh orang Sabah kan tidak susah nih. Kan? Macam okay, kau cerita pasal MA63, kau cerita pasal PTI, kau cerita pasal begini itu yang itu punya cerita confirm dia akan teralih, dia punya fokus untuk bincang pasal benda-benda yang dia tidak ada kekuasaan untuk mau ubah apa-apa dan kekuasaan yang ada akan merubah benda-benda yang kau tidak nampak. Tiba-tiba akta ni diluluskan, tiba-tiba ini boleh. Tapi kalau kita masih lagi bincang pasal benda yang itu. Ya, betul. Betul. Padahal ada benda di luar tuh yang kau patut ambil itu pun tahu. pembulian juga. Bully bah kalau kau sabar itu maksudnya tuh itu. Betul. Astaga. Tapi betul lah, ada satu kawan aku kan di media sosial, dia ni cigu. Lucu nih kalau kau nampak dia kan. Dia salah satu orang yang membantah juga pasal pembulian yang baru-baru nih. Siapa nih? Zulfarhan. Dia kasih tahu lah yang bully ni sebenarnya tidak bagus lah gini. Tapi lucu deh nih kan, dia pergi mengomen di setiap isu-isu yang ada di sana kan. Dia bilang, bodoh benih si Jongang nih, dia bilang. Si Anu nih si bodoh kau pun membuli. Anjing. Kau pun menunjukkan satu Cyberbullying. Iya. Ya, kadang lucu je kan. Jadi terbuktilah di sini bullying itu memang ada dia punya cycle. Dia akan berlanjutan sampai bila sampainya hari yang orang sedar bully itu tidak perlu. Betul. Aduh, tekan. Macam ada certain people yang dalam creative industry, diorang perasa diorang perlu kasih jatuh diorang punya kawan-kawan supaya diorang boleh up. Ya. Saya sangat sedih orang begini. Betul. Dan ada beberapa orang yang kawan saya ada mentality begitu. Dia akan tidak mau lah, saya tidak mau kalau sama dia. Saya tidak mau kalau sama yang ini. Ini bukan bagus kerja dia ni. Ini waktu dia mau pitch dia punya idea untuk bikin projek baru, time tu lah dia kasih buruk orang-orang yang dia rasa saingan dia. Wow. Terus saya rasa macam makin saya tawar hati mau kerja sama ni orang bila kau buat begitu bang. Kita mau jenis manusia yang saya suka kerja sama dia. Ini pun bagus, itu pun bagus. Yang kadang-kadang kau rasa macam orang begini kita mau panggil dia naif, yang itu pun kau panggil bagus kayak wajah bagus sangat, tapi mungkin dia pun tahu yang itu orang bukan bagus sangat, tapi dia mau bagi peluang sama tu orang. Betul. Untuk yalah kita sama-sama lah up. Betul. Janganlah kau satu orang saja. Yo kan. Okey, menarik macam ni. Iya. Wah. Tapi masih dalam konteks bully je. Ya, bully dalam art scene. Bully bakal kau. Ayo Bully Sabahan tuh lah. jadi kita punya tajuk. Bully bakal kau. Oi Sabahan, bully bakal kau. Sedih kan? Ayo. 1 jam. 1 jam setengah. Sabahan pun bully. Kalau kau. Terus saya suka kadang-kadang kan bila
di Sabah kita harmoni dulu kan. Terus bila orang yang mengomen tu kan, kau lah tu yang terpaling. Suka itu orang kan dari Melaka, dari Penang. Terus yang semua orang meluat sudah dengan tu. Banyak kan dapat komen orang dari Semenanjung yang begitu. Ayalah, kau lah juga. Aku tumbuk kau. Apa case tuh yang baru-baru tuh yang sampai viral semua orang Semenanjung. Inilah negara paling harmoni nih, negara wah. Oh, at least kita sudah diiktiraf sebagai negara lah kan. Inilah negara. Ini yang kita mau. Oh, ini kan dia orang bilang yang negara paling harmoni nih. Alamak. Ya. Oke lah. Tidak penghujung nih. Saya rasa orang yang dengar tidak akan dapat apa-apa iktibar dari conversation. Betul. Cuma ini pendapat kita Cuma tentang ini luahan kami lah di tengah-tengah malam nih. Stop Tapi bully. tapi saya rasa macam puas pula bercerita begini. Kan? ya Macam ada macam benda terkeluar. Ya. Uh, Tapi best bah kalau cerita pasal isu-isu kan. Kata-kata akhir, Mat. Kata-kata akhir, Janganlah kita membuli. bulilah kalau bully kau, kalau kau bah. Kepada mangsa-mangsa bully di luar tuh. bikinlah kolektif. Ya, bikin kolektif. Bikin kolektif yang Saya rasa sehat. kita masih lagi kekurangan platform-platform yang mau bincang pasal mental issues, Betul. mental health when it comes to bullying. Betul. Sebab kita macam banyak tempat yang mungkin dia berkait juga lah ni. Saya bukan profesional. Kita macam banyak tempat yang kita mau satu platform yang mengetengahkan depression, anxiety, kemurungan. Tapi kita tidak, mungkin ada kaitan dengan kita punya zaman muda. Betul. Mungkin ada kaitan dengan bully. So, dia tahu mungkin kita kena address bully as sejenis akar yang akan membuahkan hasil, which is depression. Ya. So, I don't know. I think saya rasa macam kita kena bercakap sama Amy Dangin lah. Benar-benar macam ni. Dia yang terpaling. Dah lah. I mean, she is in touch with her that side of her life lah. Mental issues, Betul. emotional issues. Amy dia keterbukaan dia tu kan, saya nampak lama sudah baru dia expose. So I think she might have something to say. Nantilah kita kontak dia. Yeah. Wah, sip-sip. Suruh dia Kan komen nanti. Dua perempuan gila. Boleh ke tu? Wah. Syok tu kan. Dia tahu. Ambur Apa gila kita dia tahu. Emang kita pun yang tenang-tenang balarut. Tapi saya suka lah dia orang. I mean, knowing that kau ada member yang memang member dari dulu, terus tiba-tiba jadi begini, saya sangat happy lah. Okey lah, mau 1.5 jam so ni. Alang-alang baru 2 jam. Saya punya feedback Gila. sama bully. Saya pun belum cakap pasal bully. Oh ya, sorry. Kau punya Tapi feedback itu terbuli kan? kau pula kan? Yes, ini ada pembulian. Minta maaf ya. Apa? Kalau saya pasal bully ni, kalau itu kamu anggap kepuasan, banyak lagi benda lain yang boleh jadi kepuasan daripada menyakitkan orang. Macam bully ni kan ialah kepuasan sama diri kau saja bah. Dan sekejap saja itu kepuasan. Jadi patut kamu cari lagi benda lain lah untuk cari kasih lepas kamu punya gian tu. So yeah, bully is not good. Itulah. Bye. Ada tapi dia juga tu. Tidak tapi dia. Ya itu. Okay. Point taken. Saya agree. Saya rasa macam it can go both ways kalau begitu. Kalau let's say kau mau lari dari bully kan, kau akan cari benda-benda yang macam it looks as if
ini barang hobi. Tapi sebenarnya ini benda tidak sihat untuk sesiapa. Macam kalau saya ada free time, saya pergi cari restoran baru, pergi makan, pergi melantak. Ataupun kau jadi bully politik, kau jadi aktivis dan bully kerajaan kau. Itu bully yang baik. Tidaklah. Sebenarnya kita yang dibully oleh orang. Tidak, kau jadi Tidak tukang boleh. Kamu juga yang ajar. Kalau mau jadi aktivis kena bekerja sama dengan kerajaan. Yes. Tidak, kau ditangkap dulu baru kau jadi aktivis. Itu dah cerita. Ya, tapi ya lah, no, there's no both ways. Need to stop this thing. Bully tidak boleh sudah. Bully Lah, tidak memang boleh. Memang bully tidak boleh. Tapi cara kau kasih berhenti dia tu bang. They might be. Kita masih perlu apa barang guidance. Toleransi ya. Bukan. Kita perlu ditunjuk jalan yang betul bang untuk lari dari bully. Because ada orang cara dia cope dengan bully, dia jadi penyakit lain. Jadi kita kena tahu yang bully kalau kau mulai dari mentality begini, first apa yang kau kena buat, second apa yang kau kena buat. So kita perlu orang-orang yang saya mau cakap pakar lah. Jangan dulu saya rasa macam cara saya mulai dari saya punya stress kan ialah melalui makanan. So kalau saya stres saya makan, saya stres saya makan. Sekali Terus punya sakit, benda lain jadi. kolesterol, darah tinggi. So let's say lah, from bullying kau ada depression, from depression kau jadi obese. So tidak sihat juga. Betul. So that's why saya bilang kita perlu guidance. Mungkin Bikin lagu terus jadi band. saya rasa itu band Disturbed. Kan dirang banyak lagu-lagu pasal suicide, depression, anxiety. Dirang ada banyak cerita pasal benda-benda yang disorder dalam diri. Terus bila saya jarang tengok konsert dirang, saya selalu tengok dorang punya video klip semua yang nampak ganas gitu kan. Satu kali saya nampak ada yang full konsert dirang di YouTube. So layan lah tempat kerja kan. Setiap lagu dia mau kasih sampaikan ada khutbah gitu, di ceramah sebelum dia lagu dia bilang, saya pernah tahu kawan begini dia bunuh diri. Terus dia bilang kan, saya mau kamu tahu yang saya tulis ni lagu untuk kamu semua di sini yang ada masalah yang sama dengan kawan saya begini. Terus yang bila kau dengar kan yang menyentuh sial. Padahal lagu ganas. So bila dirang main tu lagu, dirang nyanyi, terus kau rasa macam iyalah, now it makes sense. Macam ini perempuan dia punya lirik, dia selalu nampak tu perempuan dengan mata dia lebam. Terus dia punya lagu dalam tu kan, kalau saya jumpa kau punya laki, saya pukul dia begitu. Dia cerita menjawab. domestic violence begitu ya. So, So yeah. Okay. Ya mungkin betul lah, perlu ada guidance. Itu guidance tu pun yang dari si pembuli tegar. Kenapa dia boleh stop membuli? Selalu gitu kan, yang orang dapat hidayah untuk berhenti membuli. Betul. Okay. Amat apa punya feedback bully? Bagus. Itu bakas pembuli. Tidak. Apa? Baik. Terima kasih. Saya tidak tahu apa mau cakap. Semoga tuh keluarga kuat-kuat lah kan. Semoga baik-baik sajalah. Adakah kau masih dalam satu proses? Tidak. Saya tidak mau membuli. Kau stop sudahlah. Saya macam mana? Saya bukan pembuli je bakal. Mungkin proses Tidak boleh. Tidak boleh. Dalam proses untuk memperbaiki diri lah kan, menahan nafsu untuk mau membuli. Tapi saya rasa sekarang dengan ahli kecil kamu nih, kau punya proses pemikiran kau tentang bully ini akan sangat-sangat berubah. Ya betul. Kan dulu kau gerigitan yang dirang kena bully di sekolah. Sekarang ini lagi lah, connection kamu lagi kick. Haraplah kan. Sebelum dia kena bully, Kau bully atau dia. bukan bilang kita minta lah, tapi sebelum itu barang jadi kan,
dia sudah bermain di otak kau nih. Eh, Time kau register kau punya anak masuk sekolah. betul. Time Sudah. kau mau beli dia baju tadika tu macam, oh shit, mau masuk satu sistem baru saya ni. Ini sistem akan merubah dia dan orang-orang kecil. Stres. So ya kita kena sedia untuk, kan bilang berubah. Kita kena sedia untuk Think future. beradaptasi dengan perubahan lah. Sebab one way or another memang perubahan akan datang bukan dari kau tapi mungkin dari orang lain. Ya. Betul. Ya. Betul. Syok juga kan cerita pasal isu bully ini. Panjang man. Boleh bah kalau kau. Bah, habis lagi Okay. nak. Habis. Astaga. Okay. Apa habis dia. Subscribe, like, comment, share. Apa lagi? Subscribe. Share. Thank you. Good night. Saya pikir Announcement. sudah. Kami akan mula untuk menghype-hypekan kami punya co-host yang baru nanti. Yeay. So tengoklah, mungkin dalam beberapa hari ini kami akan kasih keluar teaser-teaser kah, gambar-gambar kah. Ya, nanti kamu tengok-tengok lah Yeay. kalau ada barang yang mau ditengok. Thanks for the support. Please continue to follow Sip Sip Show punya journey. Kami tahu kami tidak perfect, tapi mungkin dalam proses ni pun kami terfikir untuk macam mana, dalam kami bikin konten, kami juga mula mengenali diri kami ni siapa. Ya, betul. Ya. Sebab yang perfect itu datang daripada Tuhan. Yang buruk itu datang daripada kami. Tapi imagine kalau Tuhan tu orang yang cipta. Uish. Okay, itu episode lain. Okay, bye. Bye, setan. Jangan di sini itu mau sama si Jangan Adi. di sini. Adi Aji. Okay, this has been a Sip Sip Show. Nama saya Igan. Saya Cintek Leong. Saya si Ate. Bye. Jangan bully-bully. Bully bakal kau.